Nah, bapaknya ngapain nih? Kenapa nggak dilakukan sendiri? Iya, kenapa nggak sama bapaknya? Bapaknya mana HP? Assalamualaikum. Hai. 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 Kerja. Aku work from home, ngurus anak. Kerja sama ngurus rumah. Saya sebagai karyawan swasta. Ya, sehari-hari saya bekerja. Kerja. Kalau pulang kerja ya ngurus anak di rumah. Kegiatanku sehari-hari karena aku full time mom, jadi aku di rumah terus nemenin anak untuk home learning, ngurus anak juga, 3 anak, terus sama ngurus suami, beres-beres rumah juga. Satu. Aku punya anak dua, yang satu cewek umur 4 tahun, yang kedua cowok umur 1 tahun. Aku punya anak dua, yang pertama umur 5 tahun, yang kedua 10 bulan jalan mau 11 bulan. 3. Alhamdulillah sudah punya anak 3. Aku. Aku dong. Istri. Oh, papanya dong. Karena aku work from home, jadi biasanya sih aku punya waktu-waktu tertentu ya buat main sama anak. Untuk berapa lama durasinya itu nggak terhitung sih, karena selama anak masih melek, selama anak masih aktif, otomatis aku sebagai ibunya ya pastinya fokus untuk ngajak dia main sampai dia benar-benar capek sendiri dan tidur. 4 jam per harinya. Dari pagi ke malam ya, ketemu pagi, ketemu malam lagi. Sehari paling 2 jam. Mungkin kalau weekend aku setiap hari. 2 hari, Sabtu Minggu doang. Lari-lari. Karena aku anak 3, jadi kokonya suka banget bercandain adiknya yang paling kecil. Kalau anak yang kedua karena dia cewek sendiri, jadi dia lebih suka main dengan barang-barang dia sendiri, kayak make upan, terus dia bikin kalung-kalungan kayak gitu. Kayak sepeda sih. Main game sama nonton video. Biasanya sih main di luar. Enggak ada. Ada. Itu khusus hari Sabtu. Suamiku itu temenin anak-anak untuk berenang sebelum pandemik ya. Cuman setelah pandemik ini otomatis di rumah aja sih hari Sabtu juga. Nggak ada. Jadi siapa yang ada di rumah yaitu yang main sama anak, menemani anak. Ada, biasanya Sabtu Minggu sih. Ada. Siapa? Saya Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu saya yang ngurus. Full. Tadi pagi. Baru tadi sebelum turun dari mobil. Kapan ya? Kalau anak yang masih bayi sih tiap hari dipeluk. Kalau yang 5 tahun, kayaknya 2 hari yang lalu. Semalam. Hari Senin pagi. Minggu kemarin. Harusnya seimbang, cuma karena saya ada kesibukan kerja, paling saya bisa itu kalau 30% paling saya bisa menemani anak. Untuk ibu 60% dan ayah 40% karena kita dua-duanya bekerja. Kalau porsi pengasuhan antara ayah dan ibu, kalau ayah secara kodratnya adalah dia lebih fokus di luar rumah dan bekerja. Tapi kalau ibu pasti akan lebih banyak ke anak karena ikatan batin seorang ibu itu lebih kuat dan dia yang paling mengerti anak. Sudah pasti kalau ibu itu 70%, kalau ayah mungkin 30% kali ya. 60-40. Kalau aku prinsipnya sih harus 50-50. Soalnya aku prinsipnya tuh
bikin berdua, urus berdua. Banyakan ibu, saya paling 20%-nya ibu, sisanya banyakan di ibu, mungkin 90-80%-nya di ibu. Aku yang paling besar untuk pengasuhannya karena aku yang di rumah terus kan, jadi kemungkinan aku 80-20-nya suami. Tapi kalau untuk biaya suami 80, aku 20. Paling malam sih ya, malam doang kalau anak udah tidur. Saat pulang kerja. Waktu luang buat ayah. Sering sih kalau pulang kerja. Pokoknya aku harus mengusahakan setiap pulang kerja itu ada waktu untuk at least 1 jam ngobrol. Kalau istilah parenting tuh namanya apa ya? Pillow talk. Nah, pillow talk itu biasanya aku sempetin setelah anak-anak tidur, aku sempetin ngobrol dulu sama ayah. Ayahnya anak-anak ya, 1 jam lah gitu ngobrol, abis itu tet gitu. Nyuri waktu aja sih kalau misalnya anak lagi tidur atau misalnya anak lagi ngapain, diajak kemana, nah itulah waktunya aku untuk me time gitu, di saat anak tidur sih pastinya. Sebulan sekali. Istri juga. Soalnya saya luar kota loh. Mama, orang tua. Kadang aku juga sih yang ngurus. Aku nggak pernah sakit, alhamdulillah. Saya sendiri. Nah mungkin bisa minta bantuan sama pengasuhnya sih, tapi kita harus tetap mengawasi juga. Pernah banget. Karena kalau anak rewel, aku lagi sibuk, ada suami, kesel kan, kok diem aja sih, bukannya diapain kayak tuh anak supaya nggak nangis. Pernah. Sering. Pasti pernah gitu, cuman kan kembali lagi kepada istrinya. Pernah. Jadi misalnya kalau anak minta sesuatu dan nggak cepet-cepet diiyahin permintaan itu, biasanya kan suka rewel. Nah itu saya bisa menyalahkan istri biasanya. Maksud saya menyalahkan tuh pekerjaan itu bisa ditinggalkan dulu supaya anak ini tidak rewel. Nah, bapaknya ngapain? Kenapa nggak dilakukan sendiri? Iya, kenapa nggak sama bapaknya? Bapaknya mana? Kalau momen seperti itu udah pasti pernah. Bohong kalau bilang nggak pernah. Pernah ada rasa capek, pernah ada rasa kayak pengen istirahat dulu, atau pernah ada rasa kesel lah, apalagi saat anak tuh lagi aktif-aktifnya, itu pasti pernah sih. Cuman ya itu sejenak aja, setelah itu udah hilang. Pernah banget. Pernah. Sering. Enggak. Kelelahan istri saya. Banyak banget sih sebenarnya, cuman yang paling bahagia itu momen itu ya pada saat kita bisa liburan bareng, walaupun cuma staycation di hotel yang masih satu kota, tapi itu udah happy banget sih. Atau nonton di rumah, nonton rame-rame gitu sama-sama di atas kasur berlima gitu, itu udah momen juga sih, momen berharga juga. Pas dia nemenin aku melahirkan, menurut aku jarang sih ada laki-laki yang bener-bener mau nemenin sampai ke ruang melahirkan, ngevideoin pas aku lagi ngeden-ngeden teriak-teriak. Terus dia dari anak pertama sampai anak kedua tuh nemenin aku full, sampai aku cakar-cakar segala macam, semua dia nemenin. Nah itu menurut aku momen paling bahagia lah dalam hidup aku Saat melahirkan, itu rasanya gimana ya, luar biasa sih, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pas ulang tahun, kebetulan ulang tahunnya barengan. Oh,
Beda tahun, cuma beda tahun. Iya. Pas lagi jalan-jalan sih. Ya pas lagi jalan-jalan paling pas mereka jadi objek foto saya yang motret, mereka jadi objeknya. Buat anak-anak mama yang paling mama sayang di rumah. Oh my god. Gue gak kuat sumpah. Ada sih, jadi diri sendiri dan dia harus kuat. Buat anak-anak mama di rumah yang kalian anak-anak hebat, kalian anak-anak yang sangat pengertian, mama yakin suatu saat kalian bisa menjadi orang yang sukses dan kalian pasti akan mengerti perjuangan mama saat ini. Mau mengucapkan terima kasih sudah mendidik anak-anak dari kecil, ada yang sudah sampai remaja, dan mohon maaf kalau saya kurang berperan aktif. Makasih sih udah jadi ibu dari anak aku, makasih banget. Jika sekarang ada suami kamu, apa yang pengen kamu sampein? Ayah cepetan pulang dong, bunda kangen. LDM ya? LDM. Beruntung banget bisa punya suami kayak kamu, terus bisa menghabiskan masa tua nanti juga sama kamu, karena lebih dari separuh usia saya nanti saya habiskan waktu dengan kamu, bukan dengan, kalau orang tua kan paling maksimal sampai 25 apa 30 tahun, tapi sampai saya tutup usia nanti kan sama suami.